nggak apa yang buat gue tuh sedih banget ngelihat tukang ST yang dikata-katain sama Gus Miftah. Gue mikir gimana perasaannya pada saat dia tuh diketawain sama orang-orang di sana gara-gara Gus Miftah ngomong kayak begitu. Jadi penjual ST mau ketawa bingung karena posisinya dia juga capek gitu jualan, harus nahan beratnya air botol minum terus ST itu, badan sakit, tangan sakit, kepala sakit karena kan harus nahan kan. Tapi di satu sisi orang-orang ngetawain dia. Gue nggak paham kenapa tokoh agama bisa ngatain penjual kecil seperti itu, dan gue tuh nggak bisa berhenti sedih setiap gue ngeliat video itu. Ini masalah dari kemarin udah ramai banget dan gue nggak bisa bahas karena gue udah nggak bisa berkata-kata lagi. Setahu gue si Gusnya tuh udah minta maaf, punya sih nggak maafin, cuman si bapak penjualnya aja dengan berbaik hati dia mau maafin. Tapi yang gue bersyukurnya si bapak malah dinaikin derajatnya. Banyak sekarang orang yang ngasih hadiah ke bapak, bahkan setahu gue dia dapat umroh gratis. Gue bantu doa ya pak, semoga bapak sehat terus sama keluarga, terus derajatnya juga dinaikin terus sama Tuhan. Makin banyak orang baik yang bakalan nolong bapak. Lu jualan lu belum laku ya, jual sana goblok gitu kan. Iya nih belum laku nih jualan gua, iya goblok banget ya. Nah kalau bapaknya ngerespon kayak gitu, iya oke, bercanda, kalian tertawa bersama bahagia, oke, nggak ada masalah gitu. Ini kan yang masalahnya dia bilang goblok dan bapaknya tuh dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu karena nggak terima juga. Udah satu audiens semuanya itu ngetawain. Oke, yang bikin aku kesel adalah beliau ngomongnya tuh kasar dan sangat jelas, sangat lantang dengan pedenya, dan ketawanya pun pede. Gini aku kasih tahu, kalau misalnya bercanda itu, lo jualan es teh ya, jual sana goblok. Kalau bercanda itu bapak es tehnya itu ngebalesnya, iya belum laku nih goblok gitu. Ini kan enggak, bapaknya kan enggak ngebales kayak gitu. Bapaknya tuh lihat enggak ekspresi mukanya tuh kayak yang sedih banget. Kalian sedih banget kan sih? Gue nggak habis pikir gitu, kayak kok bisa-bisanya dia udah tahu kok dia lagi ngejual es teh ya, emang es tehnya tuh masih banyak dan belum laku. Nggak, tanpa disuruh pun tuh dia bakal ngejual gitu. Itu dia lagi cari nafkah, nggak ada yang salah. Terus kenapa dikatain kayak gitu? Aku sedih banget, marah banget sih. Ini terlepas dari bapaknya jadi banyak rezekinya gitu, banyak yang reach out dan lain sebagainya, ya itu alhamdulillah gitu, saya bersyukur gitu. Terlepas dari itu, omongan beliau itu nggak ada adab-adabnya gitu sebagai seorang yang dibilang pemuka agama kayak gitu kan. Nggak habis pikir banget gitu. Mau dia udah minta maaf kayak itu urusan lain. Tolong banget ini mah, kalau bercanda dalam konteks apapun itu pastikan orang yang mau dibecandain itu juga bakal setuju kalau dibecandain gitu. Ya kalau misalnya nggak bisa gitu kan, ya bercandanya udah sama temen-temen lu aja gitu, maksudnya sama circle lu aja, nggak usah tiba-tiba orang lewat dibecandain. Nggak gitu, bercanda tuh mainnya nggak gitu. Tapi kalau misalnya sama orang lain penjual es teh, nggak lucu, sumpah nggak ada lucu-lucunya. Gue nggak tahu gimana caranya memberhentikan air mata ini. Pokoknya setiap lihat konten bapak es teh tuh gue mau nangis mulu karena sesedih itu dan nggak terima itu. Aku cuma bisa doain semoga bapaknya rezekinya lancar, berkecukupan, semua anak-anaknya sejahtera. Kalau bisa kerjanya nggak usah jualan es teh lagi, biar nggak digituin lagi sama orang-orang siapapun itu gitu. Buat beliau itu bisa nggak sih di boykot aja orangnya? Kalau ada list yang harus di boykot ya, pertama produk Israel, kedua Gus Miftah. Bilang respect deh sama orang-orang kayak gitu. Dibilang kata bercanda kayak apa, kayak udah terserah. Kalau mau bercanda ya udah sama circle antum aja. Ngerti gak sih? Emosi ya. Seru ya Indonesia, viral, masyarakat ngamuk, klarifikasi, minta maaf. Bapak Miftah udah minta maaf dan klarifikasi katanya. Tapi kalau menurut aku ya guys, memaafkan dan meminta maaf itu hal yang mudah. Tapi memperbaiki dari arti kata maaf ini yang susah. Bener gak? Karena apa? Kita semua ini sudah terlanjur kecewa sekarang. Kecewa, marah, sakit hati. Ya, apalagi aku anak yatim yang merasakan kayak gak terima bapaknya diginiin. Apalagi yang mungkin yang bukan anak yatim juga merasakan. Cuma yang yatim kan merasa kayak gue tuh gak punya bapak. Dan kalau misalkan bapak gue masih ada, gue bisa lebih ngamuk dari itu. Pasti kayak gitu kan. Cuma Pak Miftah, terima kasih banyak ya. Berkat bapak,
Alhamdulillah beliau Bapak tukang es diangkat harkat derajatnya setinggi-tingginya. Banyak orang yang sayang, banyak orang yang bantu. Terima kasih banyak. Terus buat Bapak tukang es terima kasih banyak juga, karena dengan diamnya Bapak ketika Bapak dihina, dicaci maki, diperlakukan tidak baik, Bapak menunjukkan bahwa orang-orang yang ada di atas panggung yang mentertawakan Bapak adabnya tidak lebih baik dibandingkan Bapak yang hanya berjualan es. Terima kasih banyak. Ini definisi apa guys? Definisi dihina, dicaci maki, direndahkan oleh manusia, diangkat harkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Pelajarannya juga guys, hati-hati dalam berbicara dan jangan merasa kita lebih dari siapapun yang ada di bawah kita, karena yang berhak menilai itu bukan kita tapi Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Pak Miftah, Pak, Bapak title-nya kan Menteri Toleransi Agama nih ya Pak ya. Tolong ngomongnya jangan kasar Pak, masa goblok-goblok. Bapak ini lancar banget ngomong goblok-goblok. Sering goblok-goblokin orang ya. Tapi gak bisa nyalahin juga sih guys ya. Itu makanya orang berilmu belum tentu beradab. Tapi kalau orang yang beradab udah pasti berilmu. Ingat ya guys, utamakan adab dulu baru ilmu. Tapi gue salut banget sama warga Indonesia, keren. Gue bangga jadi warga Indonesia karena lihat kita semua bergotong royong, nangis-nangisan bareng, sampai alhamdulillahnya banyak orang baik yang ngebantu bapaknya, banyak yang mendoakan, sampai alhamdulillah diangkat harkat derajatnya. Gue nggak tahu nih bapak nih, beliau nih, bapak tukang es nih, amalannya apa ya sampai menggerakkan hati kita semua nih. Masya Allah, masya Allah. Pokoknya sehat-sehat buat kalian semua, semoga rezekinya diganti ribuan kali lipat, menyala terus masyarakat Indonesia. Aku love you all. Mwah. Hai, Assalamualaikum. Okey, kepada semua yang tahu di mana bapa ini tinggal ataupun tahu kontaknya, bisa komen di tempat Shima ya. Okey, kepada bapa penjual estate, Shima doakan semoga bapa sihat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, sihat selalu dan semoga bahagia selalu ya Pak. Semoga bapa dijauhkan oleh orang-orang seperti Gus. Gus, lu ceramah pakai kacamata gelap lu. Kayak Om Deddy mau podcast, tau gak lu? Kacamata lu kegelapan, jadi nggak kelihatan tuh harga diri orang. Tapi Gus ini maksudnya ngelawak guys, ya. Nggak usah dihujat, jangan dihujat. Ketawain aja sambil nyawa ninja. Tebas deh diem-diem, gitu. Nggak usah dihujat, capek. Itu juga temennya sebelahnya ngakak banget ngakak. Emang lucu banget ya Pak? Iya. Buset, bye-bye rahang lu nyangkut. Ntar mangap mulu lu kayak logo Hokben, mau? Jangan. Tapi BTW nih Pak Gus nih, ngomong gobloknya lancar ya, kayak orang habis minum Yakult. Lancar banget gitu. Kayak yang sering ngolok-ngolok orang, kayak yang sering menghina orang yang dibalut dengan kata bercanda gitu. Sering ya Pak? Jangan gitu apa? Katanya kalau orang begitu, Pak Prabowo menangkanlah hati masyarakat, hati rakyat semuanya dengan cara mencopot Gus Miftah dari jabatannya sebagai utusan khusus bidang kerukunan beragama. Karena saya rasa masih banyak tokoh-tokoh lain yang lebih pantas, yang lebih berilmu, yang lebih beradab untuk mengisi posisi tersebut. Mengingat Gus Miftah ini digaji juga setara dengan menteri gitu ya kan ya. Digaji dari uang masyarakat, dari pajak yang Anda naikkan 12% sekarang PPN kita ya, yang harus kita bayar sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Baiknya segera dicopot saja. Karena job shaming itu bukanlah hal yang terpuji, hal yang sangat di luar dari contoh yang harus patut ditiru gitu loh oleh masyarakat kita. Apalagi ini adalah isi hati seluruh masyarakat yang melihat seorang ayah yang sedang bekerja dengan cara yang halal untuk anak, istri, dan keluarganya di rumah. Kalau kalian gimana? Setuju nggak? Ada banyak kok, mungkin boleh di-spill kira-kira siapa yang cocok untuk gantiin Gus Miftah. Terima kasih. Dikatain goblok di depan umum dan katanya itu bercanda. Menurut kamu gimana? Itu pantas nggak? Ini opini saya pribadi ya. Bercanda itu boleh dan sangat wajar. Kita pasti senang juga kan ketemu orang yang suka bercanda. Tapi kalau kata-katanya nyakitin gimana ya? Kalau kita bercanda di lingkungan kita secara pribadi gitu, yang kita udah akrab, kita udah bener-bener deket, biasanya mungkin ada kata-kata yang sedikit nyeleneh gitu ya. Kata-kata yang mungkin kalau kita omongin ke orang lain bisa bikin tersinggung, tapi ke sahabat-sahabat kita karena udah biasa bareng, itu jadinya kayak hal-hal yang biasa.
Tapi kalau kasusnya di hadapan orang yang tidak kita kenal dekat, kita baru ketemu, dan di khalayak ramai juga kita ngomong dengan keras, maksudnya bercanda tapi dengan kata-kata yang menyakitkan, tentunya itu kurang sopan ya. Dan bisa banget buat menyakiti hati orang lain. Orang yang memandang juga jadinya memandang kita buruk. Bercanda boleh aja, tapi pastinya ada tempatnya. Di forum-forum tertentu, bercandaan harus dengan cara yang sopan, elegan sedikit lah. Lagi pula penggunaan kata kasar sehari-hari juga sebenarnya kan tidak pantas untuk dijadikan bercandaan ya. Kalau bisa bercanda pun ya dengan kata-kata yang enak gitu. Apalagi kalau di forum tersebut kita sebagai pembicara dan kita sedang membahas soal ketuhanan atau agama. Bagaimana kita membahas soal ketuhanan sedangkan adab kita aja menyakiti orang lain. Buah pertama yang orang lihat dari kita adalah buah perbuatan kita. Buahnya harus manis, buahnya harus menyenangkan. Jangan sampai buah perbuatan kita ketika kita bicara soal ketuhanan malah menyakiti orang lain. Tidak seperti mencontohkan kasih Tuhan. Dari setiap cerita pasti ada pelajarannya. Jadi semoga kita semua bisa berhati-hati dalam bercandanya. Jangan sampai bercanda kita justru membuat hati orang lain terluka. Dengan segala hormat Bapak, siapapun Anda, apapun agama Anda, apapun profesi Anda tidak punya hak menghina seorang bapak, seorang ayah yang sedang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Anda sudah menyakiti banyak orang yang sudah tidak memiliki ayah lagi, salah satunya adalah saya. Mestinya Anda tidak boleh melakukan hal itu, apalagi itu di depan umum. Apalagi itu Anda lakukan ketika Anda sedang berceramah. Harusnya kan ini udah kelar ya. Tapi kenapa cara minta maaf lu kayak gitu? Gue gak tahu itu tulus apa enggak. Cuman kalau itu beneran tulus, lu bisa gak acting? Acting kayak pas lu turun dari mobil ya. Kan udah kamera nge-shoot nih. Lu langsung pasang muka sedih dan merasa bersalah gitu. Lari terus lu pegang tangannya si bapak itu. Terus lu kayak berusaha minta maaf banget gitu loh. Tapi ekspresi sama gerakan lu malah bikin netizen manas lagi. Tadi tuh harusnya bisa kamu nurunin ego kamu sebentar aja. Pas proses minta maaf itu aja. Jadi mungkin setidaknya adalah sedikit atau beberapa orang yang iba sama kamu. Karena mungkin kan yang kamu lihat sendiri adalah banyak orang yang menyerang kamu. Dan seharusnya kamu harus lebih hati-hati sama orang yang bela kamu. Justru menurut gue itu adalah orang-orang yang paling jahat. Karena mungkin mereka sengaja gak sih bikin kamu tetap terlihat buruk. Makanya mereka memilih untuk ngebela bukan malah ngasih tahu. Orang tuh lagi jualan, bukan lagi nyuri, bukannya lagi begal. Kenapa lo katain gue? Hah? Terus yang lebih parah lagi adalah orang-orang pada ketawa. Gue gak habis pikir kayak, kok ada orang sejahat itu ikut ketawa? Gila Gue paling benci ya kalau misalkan ada orang yang menjadikan kekurangan orang lain tuh sebagai jokes. Gak lucu. Lu lihat ekspresi bapaknya. Itu tuh kayak narik napas, terus senyum. Tapi tuh senyum-senyum yang kayak gak bisa bales. Tapi gimana ya? Itu tuh kayak, astagfirullahaladzim, itu rasanya kalau lu lagi dibully tapi semua orang tuh ngetawain gitu, padahal lu tuh gak suka. Itu kayak gitu rasanya, apalagi itu malu banget kan di depan orang-orang. Kayak, ya Allah, kalau lo gak bisa ngomong yang baik, ya lu diem aja. Ya, orang-orang juga pada sakit sih kata gue. Lagi tuh pengajian apaan sih? Hah? Aneh banget coy. Ya Allah, tadi malam gue nangis liat videonya, sekarang gue pengen ngamuk. Kayak, jahat banget, sumpah kita boykot aja. Terus buka TikTok nih banyak pisan gitu guys, Vita ada tentang si bapak-bapak penjual ST. Ya Allah, nyeri hati pisan nih. Ya Allah, semoga sing diangkat derajat si bapak. Sing dilimpahkan rezekina. Sok bayangkan eta teh nya. Keur nyari nafkah keur anak istrina. Ya Allah, ini jadi hati Gusti. Bapak sing sehat, sing dilancarkan rezekina. Guys, aku tadi barusan lihat video yang lagi viral. Bapak penjual ST dikatain gop sama seorang ustadz. Sumpah ya, ngelihat VT-nya aja tuh aku nggak tega gitu. Aku tuh kok bisa ya dia ngatain orang itu di tempat umum kayak gitu. Udah nggak beli, dikatain
kayak gitu, aku ngelihat bapaknya itu ngebayangin bagaimana kalau itu orang tua aku. Udah gak dibeli, dikatain kayak gitu di tempat umum. Lebih parahnya lagi, orang yang di situ ketawa. Aku sebagai seorang penjual es ya, aku juga ngerasa kalau ada di posisi bapak itu. Semoga bapaknya diangkat derajatnya ya setelah kejadian ini. Sumpah gak tega banget guys lihat raut wajah bapaknya pas dikatain kayak gitu di tempat umum. Sumpah jahat banget. Kenaun kamu nangis? Anda nih kali naun. Itu si bapaknya tinggal ngulang. Motor seri. Doakan dulu tuh. Doakan si bapaknya si magang milik. Sok doakan. Bapak miliknya bapak. Gus, sini Gus, sini. Setelah Agus sedih banget, ini si Agus ini, sini. Siapa yang ngajari manggilnya sama sebutannya itu Gus itu. Ini Gus yang ini yang rambutnya panjang sampai segini. Emang lo ya, bener lo, Gus ya. Duh, gatal kepalaku. Semakin aku nggak mau lihat, semakin dia lewat pula, ya kan? Terbayang aku nengok muka bapak itu ya, sedih muka bapak itu ya. Kayak mana lah aku aja lihatnya, nggak kenal aku sama bapak itu, sumpah. Tapi sakit kali hatiku ya. Kayak mana lah anak bininya lihatnya ya, saudara-saudaranya ya, bininya ya. Aku aja itu aja aku bilang dari semalamnya sama keluarga aku ya, sama mamaku. Aku gerem kali nengok manusia sebiji ini. Ku bilang ada otaknya. Kurasa nggak ada otaknya ya kan. Aku aja nggak kenal sama bapak itu, rasanya aku bilang sama, kurasa kalau aku ada di situ, maulah aku duluan yang melemparkan dia pakai botol ya kan. Gerem pula aku nengoknya ya kan. Atau timbullah pertanyaanku ya kan. Kan ada sesi tanya jawab itu ya kan. Langsunglah timbul pertanyaanku, kurasa ya kan. Langsunglah aku tanya, ada pertanyaan dong gitu kan. Apakah yang barusan Anda buat itu sama masyarakat seperti itu, sama orang jualan seperti itu, mencerminkan Anda sebagai yang dipanggil orang Gus-Gus? Ini aku ngomong sambil emosi, sumpah. Sambil gemetar. Iya betul. Kok ada aja tingkahnya. Apalagi yang ketawa-ketawa itu. Yang ketawa-ketawa itu aku lebih nggak habis pikir. Kalian kenapa? Baru minum apa kalian? Kenapa kalian ketawa bahagia kali? Satu orang pun nggak ada yang mempunyai muka simpatik atau minimal diem. Oh ini kawanku salah cakap nih. Diem. Nggak ikut ketawa, nggak usah. Ada gilanya kalian semua yang di atas itu, ya. Iya, emosi aku memang. Aku nengok orang-orang kayak gini lah. Ini yang manggil Gus ini udah nggak usah. Dari mana itu ajaran dari mana itu? Nggak cocok, nggak pantas, ya. Nggak pantas. Kemarin yang dia nokok bininya itu lagi ya kan. Itu pun udah nggak pantas. Ini keluar semakin Allah tunjukkan, semakin Allah tunjukkan lah. Siap itu dia minta maaf ya kan. Nggak cocok itu di depan orang umum, rame, malu orang kau buat. Iya, sakit hati orang nggak mampu tadi ya. Doanya langsung dijabah itu ya. Salah satu doa yang dijabah paling cepat itu adalah orang yang terzalimin. Kawin nih. Kurasa ya. Nggak malu itu keluarga kau, punya keluarga kayak kau. Kalau aku jadi keluarga kau, kurasa pulang-pulang ya kan. Entah aku jadi anaknya, ku bilang nggak apa-apa bapak itu. Nggak apa-apa bapak sama kawan-kawan bapak itu. Agak lain bapak ya, aku bilang lah kayak gitu. Kalau dia seandainya dia bapakku atau keluarga aku ya kan, atau omku, langsung aku ke rumahnya. Nggak apa-apa om itu. Cobalah dulu. Ya kan, malu kali aku jadi saudara ku bilang lah kayak gitu. Iya betul, ku bilang. Apalagi anaknya, udahlah,
Kalau aku jadi anaknya, udah lah, aku bilang, Pak, udah lah Pak, pengen kali ku copot belangkon bapak itu, aku bilang lah, pengen kali ku cocang rambut bapak itu, karena udah kayak perempuan mulut bapak gitu, aku bilang. Emosi aku pagi-pagi, udah keluar ya, emosiku udah keluar. Tapi tunggu dulu ya, dicocang kayak perempuan bukan maksudnya perempuan itu mempunyai mulut seperti Anda. Maksud saya adalah Anda beserta teman-teman Anda di situ sudah kayak mama rempong ya, yang biasanya yang rempong itu ya mama, iya kan, perempuan mama. Itu kalian itu udah kayak emak di situ. Ya segerombolan emak itu udah kayak gitu tuh. Laki-laki tuh nggak cocok kayak gitu. Ya gak cocok. Yang ketawa itu lagi kayak emak-emak menang arisan ya, kayak emak-emak menang arisan. Nah itu yang dimaksud ya. Nggak mau aku salah-salah cakap kayak si kawan ini, nggak mau aku ya. Walaupun aku bukan Gus, jangan aku salah cakap. Ya kan, nggak usah salah-salah cakap kau. Terus kau salah cakap, berapa kali kau udah salah-salah aja kau. Udah berapa kali kau minta maaf, ha? Asa sedihnya ninggali si emang tukang es. Keur sepi nu ngomong gitu asa sedih we, kebayang gitu atak ngarenghap jaroge loba nu diajar agama tapi manehna poho jadi jelema. Yang lagi viral bapak penjual es teh ya Allah, aku kayak nyesek banget ya guys lihat itu. Cuman sekarang katanya Gus Miftah udah klarifikasi dan katanya bercanda. Boleh jujur nggak Gus Miftah, bercanda lo nggak lucu? Gak lucu sama sekali nggak ada lucu-lucunya sama sekali sih Pak, asli percayalah. Besok-besok nggak usah bercanda deh Pak, fokus dakwah aja ya, kasih motivasi, bukan merendahkan orang lain. Gak lucu Pak, asli gak lucu, gemes banget liatnya, gemes. Tapi penjual teh ais tu penyabar, sebab dia junjung bukan teh ais, dia junjung keluarga dia. Dia junjung tanggungjawab dia sebagai bapa, tanggungjawab dia sebagai suami, tanggungjawab dia sebagai ketua keluarga. Kenapa ramai sangat marah? Sebab kita semua sama dengan penjual teh ais tu. Kita miskin duit, bukan miskin maruah. Dan kita tidak boleh dipijak dan dihina dengan begitu sahaja. Tetapi apabila berlaku juga benda macam ni, kita sabar. Sebab fokus kita adalah keluarga kita. Wahai orang kaya sekalian, ingatlah, dunia ini ibarat roda. Ada hari anda di atas, orang lain di bawah. Ada hari orang lain tu akan ada di atas, anda pula berada di bawah. Dan kekayaan anda mungkin kekayaan di dunia ini, bukan kekayaan di dunia sana nanti. Ingat itu. Bukan saja-saja anda nak pijak kita semua. Adab lebih penting dari ilmu. Teruntuk Gus Miftah ya, seorang pendakwah atau yang biasa orang kenal sebagai ustadz. Saya cuma mau memberitahukan ke Anda, tidak semua manusia di bumi ini memiliki perekonomian atau kekayaan seperti Anda gitu ya. Jadi setidaknya Anda tidak berhak mengolok-olok seorang Bapak yang terhormat Tuan, penjual es atau penjual air mineral ya. Untuk Gus Miftah, pahami konteks lagu dari band saya yang tidak terkenal, tidak laku, tapi liriknya sangat mengetuk hati. Boleh saya nyanyikan walaupun suara saya jelek, tapi setidaknya liriknya itu menyayat hati. Saya nyanyikan. Kita hanyalah manusia di bawah mentari yang sama, punya rasa mendamba setara. Meski lelah dan tersisih, ku yakin ku akan bangkit menemukan sebuah ketulusan. Ya sebegitu sepenggal lirik lagu dari Flaminora yang dimana band ini tidak terkenal, tapi setidaknya liriknya sangat menyayat hati untuk sebagian orang yang mengerti ya. Jadi untuk Gus Miftah, tolonglah ya, kalau memang alibi Anda bercanda, jangan mengatakan goblok. Dan tentunya pahami perekonomian rakyat biasa atau menengah ke bawah itu tidak sesuai perekonomian Anda gitu. Mungkin Anda
memiliki perekonomian yang yang bisa disebut cukup lah. Tapi ya tidak mengolok-olok juga Gus Miftah. Ya mohon maaf kali ini untuk Gus Miftah saya tidak panggil yang mulia tuan atau nyonya ya. Saya panggil Gus Miftah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Setidaknya saya hanyalah netizen belaka yang dimana saya memiliki hak untuk berbicara. Begitu bunyinya. Gus Miftah ya. Ini banyak banget orang dari kemarin ya minta gue speak up di sosial media. Ngomong dong, tegur Gus Miftahnya. Coba kita mau dengerin Om Ded ngomong apa di sosmed dan sebagainya. Gua sebenarnya bikin satu video. Gua taruhnya di subscriptions only. Ya sengaja gue jualan emang. Kenapa? Karena kalau di sini gue ngomongnya akan dipotong-potong lalu dilanjutkan dengan foto tukang es tersebut, jedak-jeduk di TikTok omongan gue. But here is one point. Nah di reels yang gue buat tentang Gus Miftah itu gue bicara tentang the paradox of it ya, dan itu menarik banget. Tapi gini, listen to me first, oke? Kalau lu punya sahabat atau punya teman atau keluarga, dan Gus Miftah itu gue anggap sebagai sahabat, teman, dan keluarga gue. Lalu tiba-tiba sahabat lu, teman lu, keluarga lu melakukan sebuah kesalahan, ya, apapun itu kesalahan, ya, disengaja walaupun tidak disengaja. Menurut kalian, kalau itu sahabat kalian, anak kalian, saudara kalian, menurut kalian akan bikin video, komentarin, marah-marah, menegur di sosial media, atau kalian WhatsApp dan telepon orangnya? Karena gue pernah ya berbuat kesalahan dan ditelepon, dikontak langsung, bukan bikin video lalu gue sebarin di sosial media atau lalu dia sebarin di sosial media, enggak. If you have a friend, ini yang gak dipikirin sama netizen, dan gue gak ngerti apakah kalau kalian punya seseorang yang berbuat salah dan kalian kenal dan punya nomor WhatsApp-nya, kalian tegurnya di sosmed gitu, di IG story gitu, pakai lagu-lagu gitu. That's not what kind of person I am, okay? Not what kind of person I am. Karena gue pernah juga, jujur aja, orang yang gue anggap sahabat, lalu gue melakukan sesuatu yang dia tidak suka, dia gak negor gue lewat WhatsApp, dia gak nelfon gue, dia bikin konten di Instagram. Imagine that. Dan gue telepon dia, bukannya lu teman gue, punya telepon gue. Lu negur atau lu pansos? So if you want to know what I think about Gus Miftah dan gimana gue berkomentarnya yang tajam, I put it on my subs. Now you wonder what I said, right? Gus Miftah itu tidak ada maksud menghina orang, hanya karena orang suka goblok itu biasa. Kayak jancu biasa. Jadi justru tolong jangan hina atau kecilkan Gus Miftah. Justru ada manfaatnya buat itu kan. Gus Miftah juga minta maaf dengan proses jiwa besarnya dia. Dan Gus Miftah itu maksudnya biasanya kayak orang lucu-lucu, nggak pernah nonton ketoprak, nggak pernah nonton lenong atau apa, kan biasa juga. Nah, jadi bagus lah. Kalau saya Gus Miftah bilang goblok, nah, saya ketawa-ketawa aja. Sejauh mana habis dibilang itu saya dikasih naik umroh atau dikasih apa? Dibeliin rumah kali ya? Mungkin kalau saya, kalau Gus Miftah ini ya udah, kan dia orang besar, orang benar, orang baik. Ya udah jangan diadu-adu domba hal-hal yang kecil hanya gara-gara tersegar tidak. Itu biasa, goblok itu supaya kayak bilang gila apa, bodoh itu supaya waras. Jangan diartikan negatif, diartikan di denotasi kamus, tapi artikan jangan goblok. Kalau saya lihat dia ngelihat orang itu gendong-gendong ini, ya jualan, habisin gitu, goblok. Jadi maksudnya sih apa ya, ingin lebih menunjukkan bahwa lu akrab sama lu gitu. Tapi dimanfaatkan sama orang seolah-olah pejabat menghardik atau mengecilkan orang kecil. Tapi buktinya mungkin kalau bilang bapak bagus silakan jual, mungkin nggak laku itu barangnya. Tapi gara-gara kalimat itu ya
banyak cara Tuhan untuk membuat orang mendapat rezeki. Ngeliat tukang ST yang dikata-katain sama Gus Miftah, gue mikir gimana perasaannya pada saat dia tuh diketawain sama orang-orang di sana. Gara-gara Gus Miftah ngomong kayak begitu, tuh penjual ST mau ketawa, bingung, karena posisinya dia juga capek gitu jualan, harus nahan beratnya, air botol minum, terus ST itu badan sakit, tangan sakit, kepala sakit, karena kan harus nahan kan. Tapi di satu sisi orang-orang ngetawain dia. Gue nggak paham kenapa tokoh agama bisa ngatain penjual kecil seperti itu, dan gue tuh nggak bisa berhenti sedih setiap gue ngeliat video itu. Ini masalah dari kemarin udah ramai banget dan gue nggak bisa bahas karena gue udah nggak bisa berkata-kata lagi. Setahu gue si Gusnya tuh udah minta maaf, pokoknya sih nggak maafin, cuman si bapak penjualnya aja dengan berbaik hati dia mau maafin. Tapi yang gue bersyukurnya si bapak malah dinaikin derajatnya. Banyak sekarang orang yang ngasih hadiah ke bapak, bahkan setahu gue dia dapat umroh gratis. Gue bantu doa ya pak, semoga bapak sehat terus sama keluarga, terus derajatnya juga dinaikin terus sama Tuhan. Makin banyak orang baik yang bakalan nolong bapak. Aku tahu semua orang dah tengok kan pasal pakcik yang jual ais teh dengan air yang diangkat tu kan. Lepas tu, semalam aku menangis sebab aku bayangkan kalau bapa aku kena macam tu. Kalau bapa aku kena macam tu, dia dah tak selamat tau aku buat. Kau tahu tak? Kalau bapa aku yang kena macam tu. Aku ni bukanlah bagus sangat. Aku pun banyak dosa. Tapi aku tak sampai hati untuk cakap dengan orang yang berumur macam tu. Kau tahu tak? Lagi-lagi dia kerja cari rezeki yang halal. Bukan dia mencuri ke, dia merompak ke, bukan. Sebab tu orang kata, kau kalau ada ilmu pun, tapi kalau kau tak beradab, tak guna, kau tahu tak? Ilmu kau tinggi mana pun, tak berguna langsung bila kau tak ada adab. Sebab tu, ujian terbesar orang-orang yang berilmu ni adalah dia rasa orang lain tu tak bagus. Dia rasa dia paling bagus. Itulah, macam itulah. Sakit dibalas maaf tu tak adil tau tak? Tak adil. Tu yang lagi seorang terjerit-jerit, tergelak-gelak macam bangang kat tepi tu. Engkau punya kahak ni dah nak terkeluar dah aku tengok. Engkau rasa apa? Rasa benda tu macam kelakar lah. Kelakar sangat lah macam tu.